Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Langit dari 11 TJKT 1. Di sini saya akan membacakan biografi Ustadz Hanan At-Taqi. Ustadz Hanan At-Taqi memiliki nama lengkap Tengku Hanan At-Taqi. Lahir di Aceh tanggal 31 Desember 1981. Agamanya Islam. Dia mempunyai istri bernama Hanin Akira. Mempunyai 3 anak, Maryam, Aisyah, dan Yahya. Profesi beliau adalah penceramah. Beliau lahir di Aceh pada tanggal 31 Desember 1981. Dia memiliki 6 orang saudara. Dia adalah anak kelima dari 6 saudara. Semasa kecil, dia sudah dekat dengan Al-Quran. Saat SD, dia sudah mendapatkan beasiswa untuk pendidikannya. Ia seringkali menjuarai nasabah tilawatil Quran di daerahnya. Setelah selesai menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Ruhul Islam Banda Aceh, beliau mendapat beasiswa ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Saat kuliah di Al-Azhar Mesir, Hanan At-Taqi kuliah Fakultas Usuluddin dengan mengambil jurusan Tafsir Al-Quran sewaktu kuliah di Kairo, Mesir. Dia menjadi qori terbaik. Di tahun 2004, Hanan At-Taqi menamatkan kuliahnya di Al-Azhar Kairo, Mesir dan mendapat gelar LC, lisensi. Di tahun 2005, ia sempat terpilih sebagai qori terbaik di Fajar TV. Segitu saja biografi Ustadz Hanan At-Taqi yang dapat saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fatoni dari kelas 11 TJKT 1. Saya akan membacakan sedikit tentang biografi Ustadz Adi Hidayat, yaitu Dr. H.C. Adi Hidayat LC.MA. Lahir 11 September 1984, adalah seorang Ustadz Indonesia yang menjabat mewakili Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 sampai 2027. Ia mempunyai pusat kajian Islam bernama Quantum Akhlaq Institute yang didirikan pada tahun 2013 dan channel YouTube Adi Hidayat Official yang didirikan 3 tahun berikutnya. Ia juga aktif menulis dan telah memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan dan berdakwah melalui channel YouTube-nya. Ustadz Adi Hidayat memiliki beberapa karya tulis, antara lain Minhatul Jalil Mittaqifi Arudil Khalil tahun 2011, Quantum Arabic Metode Akhlaq 2011, Makna Ayat Puasa Mengenal Kedalaman Bahasa Al-Quran tahun 2012, Persoalan Hadis-Hadis Populer 2013, Ilmu Hadis Praktis 2018, Tuntunan Praktis Idul Adha, Pengantin As-Sunnah, dan buku catatan penuntut ilmu yang dibuat pada 2015. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Jadi di sini saya ingin menceritakan biografi tentang tokoh Islam modern di Indonesia yang bernama Thorik Ramadan. Latar belakang dan pendidikan. Thorik Ramadan berasal dari keluarga yang terkenal dalam dunia Islam. Ayahnya Said Ramadan adalah seorang tokoh penting dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, sedangkan kakeknya Hasan Al-Banna adalah pendiri gerakan tersebut.
Ramadan memperoleh pendidikan di Swiss dan kemudian menyelesaikan gelar sarjana dan master dalam bidang filsafat dan sastra Perancis di Universitas Jenewa. Karir akademis Ramadan memulai karir akademisnya sebagai dosen di berbagai universitas di Swiss dan Perancis. Kemudian beliau menjadi profesor di studi Islam kontemporer di Universitas Oxford dan profesor tamu di Universitas Qatar. Ramadan adalah seorang penulis yang produktif dengan banyak karya yang membahas tentang Islam, politik, dan masyarakat modern, pemikiran dan aktivisme. Ramadan dikenal karena pendekatannya yang progresif terhadap Islam, di mana beliau berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas modernitas. Beliau mempromosikan gagasan tentang reformasi radikal dalam Islam yang menekankan pentingnya menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntunan zaman tanpa kehilangan esensi agama. Ramadan juga menjadi pendukung dialog antar budaya dan antar agama. Meskipun dikenal sebagai pemikir yang moderat, Ramadan telah terlibat beberapa kontroversi pada tahun 2018. Ia ditangkap di Prancis setelah dituduh melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap beberapa wanita. Tuduhan tersebut menyebabkan pengunduran dirinya dari posisi akademisnya di Oxford dan mengundang perdebatan di kalangan umat Islam. Pengaruh dan warisan. Tariq Ramadan tetap menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam Islam kontemporer, terutama di dunia barat. Meskipun kontroversial, karya dalam menyatu Islam dengan nilai-nilai modernitas serta mempromosikan dialog antar budaya dan antar agama terus mempengaruhi pemikiran dan gerakan Islam di seluruh dunia. Di sini biografi Tariq Ramadan mencerminkan peran dan pengaruhnya sebagai seorang intelektual muslim yang berusaha untuk mengatasi tantangan zaman modern sambil mempertahankan nilai-nilai Islam yang mendasar. Segitu saja biografi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nama saya David Rivaldi dari kelas 11 DJKT 1. Kali ini saya akan menjelaskan biografi tentang Ustadz Felix Yanwarsyah. Ustadz Felix Yanwarsyah adalah seorang ustaz, pendakwah, penulis, dai keturunan Tionghoa Indonesia. Ia menjadi seorang mualaf semenjak masa kuliah. Ia dikenal karena afiliasinya dengan kelompok Islamis HTI dan posisi politik garis kerasnya dalam penafsiran Islam. Lahir Xiao Chen Kwok 31 Januari 1984, umur 40, asal Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Kebangsaan Indonesia, dikenal atas dakwahnya. Nama Indonesianya adalah Xiao Chen Kwok. Populer di media sosial, ia dikenal karena posisinya yang konservatif, mengkritik demokrasi, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, feminisme, dan sakralisme. Biografinya, Felix Xiao lahir dan dibesarkan di lingkungan Katolik, tapi dia menjadi Katolik KTP sebelum ia masuk Islam. Ia mulai mengenal Islam pada tahun 2002 dan saat masih kuliah semester 3 di Institut Pertanian Bogor dan masuk Islam pada masa kuliahnya setelah bertemu dengan seorang aktivis HTI. Ia menulis dalam akun Instagramnya bahwa ia telah menyelesaikan studi pada program studi Hortikultura jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian tahun 2006 dengan indeks prestasi IP 3,42. Buku-buku karya Felix Xiao banyak mengangkat topik dan perspektif terkait organisasi yang ia bernaung, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia,
perspektif Hizbut Tahrir Indonesia sempat beberapa kali dikritik karena tidak bersejarah. Karir adalah si Ustadz Felix Xiao adalah seorang penceramah Islam yang populer dengan gabungan pengikut di akun Twitter dan Instagram lebih dari 3,2 juta orang. Ia juga seorang penulis yang karyanya sebagian besar mengangkat topik dan perspektif yang terkait dengan HTI. Perspektif kelompok ini telah dikritik beberapa kali gambaran sejarah yang tidak akurat. Pada 2017, ia mengkritik keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI karena mengamalkan Islam. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Jafairus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi dari tokoh agama Islam modern, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari. Beliau adalah seorang ulama besar yang berasal dari kerajaan Banjar di Martapura, Kalimantan Selatan. Ia lahir di Martapura yang menjadi salah satu pusat keagamaan Islam di Indonesia pada abad ke-16. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berperan besar dalam penyebaran Islam pada abad ke-18. Ia merupakan pengarang kitab Sabilal Mutahid yang menjadi rujukan bagi para mahasiswa yang mendalami agama Islam di Asia Tenggara dan Mesir. Masa muda Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Martapura, Kalimantan Selatan pada 17 Maret 1710 Masehi atau 1122 Hijriah. Nama asli Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Syed Jafar Al-Ali Idrus. Ia kemudian mendapat julukan Datu Kalampayan. Sejak kecil hingga dewasa ia belajar agama Islam langsung dari keluarganya. Di samping itu ia juga diberikan pelatihan membuat kaligrafi sekitar umur 30 tahun. Muhammad Arsyad Al-Banjari ingin melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah. Keinginan itu dikabulkan oleh pemerintah Kesultanan Banjar pada 1739. Belajar di Mekah, Muhammad Arsyad Al-Banjari berangkat ke Arab dan melakukan ibadah haji terlebih dahulu. Setelah itu ia bermukim di Haramin selama beberapa tahun untuk menuntut ilmu agama Islam. Selama Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar di Mekah, ia berguru langsung kepada beberapa guru besar seperti Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im, Syekh Ahmad bin Abdul Mu'min Al-Damanhuri, dan Syekh Muhammad Murtad bin Muhammad Az-Zabidi. Selain itu ada beberapa ulama yang mendidiknya, yaitu Syekh Abdullah Mirgani, Syekh Abdullah Wahab At-Tantawi, Syekh Abis As-Sandi, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarakawi, Syekh Sahidin bin Umar Khan, Syekh Salim Abdullah Al-Bisri. Kepada para gurunya tersebut, Muhammad Arsyad Al-Banjari mempelajari berbagai bidang keilmuan seperti fikih mazhab Syafi'i, tasawuf, sains hingga astronomi. Selama belajar di Arab, ia pun bersahabat dengan beberapa orang dari tanah air yang juga menuntut ilmu di sana. Mereka adalah Abdul Rahman Al-Batawi, Daud Fatani Abdul Somad Al-Papalimbani, dan Abdul Wahab Al-Makassari. Kembali ke tanah air, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali ke tanah kelahirannya pada 1772. Kedatangannya disambut oleh Sultan Tahmidullah yang saat itu memimpin Kesultanan Banjar.
Ia pun ditunjuk oleh Sultan untuk mengembangkan keilmuan dan memajukan agama Islam di Kesultanan Banjar. Penunjukan Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai tokoh atau ulama di Kesultanan Banjar disambut dengan baik oleh masyarakat, dan Sultan Tahmidullah juga menjadi salah satu muridnya. Sultan Tahmidullah inilah yang kemudian menekannya untuk mengarang sebuah kitab. Muhammad Arsyad Al-Banjari kemudian mengarang kitab Sabilal Mubtadin yang menjadi pedoman pendidikan agama Islam di Kesultanan Banjar dan bahkan menjadi rujukan bagi penuntut ilmu Islam di Asia Tenggara. Segitu saja biografi seorang Syekh Muhammad Arsyad bin Al-Banjari. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal dari kelas 11 TJKT 1. Saya akan mengerjakan tugas agama Islam yang disuruh untuk menceritakan seseorang tokoh muslim modern. Tokoh muslim modern yang saya pilih untuk diceritakan adalah Tariq Ramadan. Jadi saya akan ceritakan di sini. Oke. Tariq Ramadan lahir di Geneva, Swiss pada tanggal 26 Agustus tahun 1962 dari sebuah keluarga muslim di Mesir. Dia adalah putra Said Ramadan dan Wafa Al-Banna yang merupakan putri sulung Hasan Al-Banna yang pada tahun 1928 mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Gamal Al-Banna, pembaharu Islam liberal, adalah pamannya. Ayahnya adalah tokoh terkemuka di Ikhwanul Muslimin dan diasingkan. Ayahnya adalah tokoh terkemuka Ikhwanul Muslimin dan diasingkan oleh Gamal Abdul Nasser dari Mesir ke Swiss, di mana Tariq dilahirkan. Tariq Ramadan gelar MA dalam bidang filsafat dan sastra Prancis, serta PhD dalam bahasa Arab dan studi Islam dari Universitas Geneva. Ia juga menulis disertasi doktoral tentang Friedrich Nietzsche berjudul Nietzsche sebagai sejarawan filsafat. Dia telah menerima beasiswa di bidang Islam klasik dari Al-Azhar dan memegang ijazah dalam 7 disiplin ilmu. Dia mengajar di Collège des Sœurs, mengadakan dosen dalam agama dan filsafat di Universitas Fribourg dari tahun 1996 hingga 2003. Pada Oktober tahun 2005, ia mulai mengajar di St. Anthony College di Universitas Oxford pada Visiting Fellowship. Pada tahun 2005, ia adalah seorang peneliti senior di Lokahi Foundation. Ramadan mendirikan movement Das Musulmas Swisses. Dan itu aja yang bisa saya ceritakan tentang Tariq Ramadan. Semoga Anda menyukai apa yang saya ceritakan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.